Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Di sesi pertama tadi kita sudah banyak mendengarkan cerita-cerita dari Bapak Profesor Dr. Insur Qadarsyah Suryadi DIE, Rektor ITB yang lahir di Kuningan, Jawa Barat 22 Februari 1962. Berarti sekarang sudah masuk usia ke-50 Pak ya? 55 ya? Setengah abad lebih. Sudah setengah abad. Bapak mulai menikah tahun berapa Pak? Tahun 93, tanggal 7 Februari. Dapat istri orang mana? Istri itu orang Bogor, bapaknya Bogor, ibunya Cianjur. Jadi itu juga diperkenalkan oleh kawan karena sama-sama baru pulang. Saya baru pulang dari Perancis. Istri saya baru pulang dari Amerika, lalu dikenalkan oleh kawan. Iya. Putra putri ada berapa Pak? Saya 3 putri semua. 3 putri semua. Tinggal di Bandung sudah berapa lama Pak? Di Bandung sebetulnya kalau saya kan sejak tahun 81, sejak kuliah. 81 sudah kuliah. Sekarang tahun berapa? 2017, hampir 36 tahun lebih. 36 tahun ya. Di sesi kedua ini Ikhwan Akhwat kita akan mengangkat satu topik, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi memajukan sebuah bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Ini saya dapat informasi Pak, bahwa Pak Profesor Qadarsyah ini terkenal dengan satu terobosannya untuk ITB, itu merubah kuadran dari Research University kepada Entrepreneur University. Ini sebenarnya latar belakangnya apa Pak? Baik, wah ini menarik ini. Makasih nih Mas. Jadi memang tanggal 20 Januari 2015 saat saya dilantik, saya diminta untuk menyampaikan pidato awal. Saya sampaikan bahwa saya akan bawa ITB untuk bergerak dari Research University menuju Entrepreneurial University. Lalu kenapa statement ini saya sampaikan? Karena kalau kita lihat sejarahnya, dulu ketika universitas secara formal dibuka di dunia ini di daerah Eropa tahun 1200-an, saat itu diyakini bahwa kebenaran itu hanya berasal dari universitas. Jadi sehingga yang mengajar waktu itu di daerah Eropa hanya para filosof. Tapi waktu berjalan, kemudian tahun 1800-an ada ilmuwan dari Jerman yang namanya William von Humboldt. Dia mengatakan ilmu itu bisa terkoreksi yang ada di universitas dengan adanya fenomena alam. Maka muncullah eksplorasi fenomena alam atau riset, maka muncul riset university. Sehingga ada generasi yang kedua yang disebut riset university. Waktu berjalan akhirnya mendekati tahun akhir 90 ke 2000, masyarakat selalu bertanya, mana riset manfaatnya buat kami? Sehingga masyarakat menunggu bukan hanya kertas, tetapi juga karya nyata, nilai tambah yang nyata. Maka muncullah Entrepreneurial University. Nah, Entrepreneurial University itu memiliki 3 ciri. Yang pertama harus excellent in teaching and learning. Jadi pendidikan dan pengajarannya harus excellent, harus bagus. Yang kedua harus excellent in research. Penelitiannya juga harus bagus, jangan asal-asalan. Yang ketiga adalah excellent in inovasi dan entrepreneurship. Apa itu? Artinya adalah boleh orang meneliti, tetapi sebagian dari penelitian itu harus berlanjut pada implementasi nyata, apakah itu paten, prototipe, sampai kepada karya industri yang nantinya bisa mempermudah manusia dalam menjalani hidupnya. Itu yang disebut dengan nilai tambah. Nah, kita kembali ke peran universitas. Output universitas itu sebetulnya 3. Pertama, menghasilkan lulusan yang namanya employee atau profesional, yaitu orang yang siap bekerja. Jumlahnya itu akan paling banyak. Mereka lulus akan gabung dalam industri, dalam perusahaan, dalam pemerintahan untuk ikut membantu bekerja di situ. Sehingga disebut employee atau profesional.
Yang kedua, peneliti jumlahnya lebih sedikit. Yaitu orang yang siap mengembangkan ilmu. Ya. Suatu bangsa akan dihargai oleh bangsa lain kalau ilmunya berkembang di negara tersebut. Oleh karena itu riset university itu sangat penting untuk meningkatkan derajat hidup bangsa di mata dunia. Nah, itu output yang kedua, peneliti. Yang ketiga adalah entrepreneur. Jumlahnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Tapi entrepreneur itu perannya adalah bukan bekerja atau mencari pekerjaan, bukan meneliti. Tapi menciptakan lapangan kerja. Kalau satu entrepreneur bisa menciptakan sebut saja 100 orang atau 1000 orang, kalau ada 1000 entrepreneur kan bisa terbayangkan lapangan kerja yang diciptakan oleh dia. Nah, oleh karena itu saya kira sudah saatnya Indonesia, bukan hanya ITB, Indonesia menghasilkan entrepreneur. Dan saya selalu mengajak kawan-kawan pimpinan universitas yang lain untuk bersemangat juga menjalankan entrepreneur spirit ini. Dan alhamdulillah saya tergabung dalam suatu forum yang namanya Forum Rektor Indonesia. Saya tergabung dalam suatu majelis namanya Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Kawan-kawan mendukung dan sudah banyak sekarang perguruan tinggi juga yang juga punya karya-karya luar biasa di dalam inovasi dan entrepreneur ini. Saya masih terinspirasi oleh yang disebutkan oleh Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kala tahun lalu ketika kami mendapatkan kunjungan beliau ke Masjid Salman. Pak Wapres mengatakan pada saat itu acara kuliah singkat Ramadan, Bada Asar waktu itu. Apa yang terjadi dan beliau katakan negara ini akan maju, akan cepat dibangun oleh para entrepreneur. Ya. Lalu Pak Hatta Rajasa waktu itu juga beliau memberikan ceramah di kalangan para staf dan karyawan kami. Juga beliau mengatakan bahwa negara akan maju karena adanya entrepreneur yang membangun. Di situ saya semakin yakin, sehingga saya pada setiap kesempatan menyampaikan para dosen, para mahasiswa, lakukan inovasi, tapi jangan sendirian. Kenapa? Karena inovasi entrepreneur menuntut lintas disiplin, lintas ilmu. Seorang ahli elektro gabung dengan ahli mekanik, maka akan jadi robot. Ahli elektro, ahli mekanik gabung dengan orang seni rupa, jadi robot yang indah bisa dijual. Jadi harus kerjasama, harus silaturahmi dengan siapapun di dalam memajukan ilmu dan bangsa ini. Dalam mengaplikasikannya, ini kan berarti baru 2 tahun ya sejak dicanangkan. Ya. Apa saja Pak yang sudah berjalan tahapan-tahapannya? Alhamdulillah waktu itu tahun 2015 ketika Dies Natalis tanggal 2 Maret, saya meminta kepada para wakil rektor, tolong identifikasi dulu siapa tahu sebelumnya itu sudah ada karya-karya inovasi dan entrepreneur. Ternyata betul, itu sudah ada waktu itu. Jadi saya tahap pertama melakukan mapping, identifikasi siapa yang sudah siap masuk ke sana. Waktu itu ada 49 entrepreneur yang produknya nyata. Ada yang membuat katalis kimia yang bisa meningkatkan produktivitas kilang minyak, produktivitas pabrik pupuk menjadi hampir di atas 100% meningkat produktivitasnya. Ada lagi yang menemukan ponsel buatan Indonesia dan sekarang sudah diproduksi massal di Cikarang. Sudah dipasarkan? Sudah dipasarkan dan sudah dipesan oleh, saya lupa namanya kalau tidak salah, Asosiasi Masjid Indonesia. Itu, dan menariknya ponsel ini karena buatan karya anak bangsa, maka aplikasinya pun adalah aplikasi kita. Sehingga dengan aplikasi juga ada mirip WhatsApp-nya, tapi WhatsApp buatan anak-anak bangsa. Jadi nanti para anggota forum atau lembaga komunikasi antar masjid tadi bisa berhubungan dengan handphone ini. Alhamdulillah itu di launching oleh Pak Menteri Ristek pada akhir tahun yang lalu. Ristek Dikti ya. Lalu setelah mapping, setelah pemetaan, saya juga melakukan banyak pendekatan ke pemerintah, ke industri. Karena Entrepreneur University hanya bisa jalan kalau ada kolaborasi nyata
antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Ya. Sebagai contoh, industri punya masalah, kita jemput masalah itu, kita teliti dengan riset penelitian, kita kembalikan ke industri, maka itu menjadi solusi, nilai tambah buat industri. Demikian juga pemerintah punya suatu persoalan, kita teliti di kampus, hasilnya diberikan kembali ke pemerintah untuk memberikan nilai tambah. Nah, dengan demikian maka saya kira silaturahmi sangat penting antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Di dalam kampus ITB sendiri kami mendirikan lembaga yang namanya Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan, yang tujuannya menciptakan perusahaan-perusahaan baru atau startup company. Sekarang ada 60. Itu bekerja sama dengan pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah dan industri swasta dan juga masyarakat. Lalu alhamdulillah dana dari pemerintah juga mengucur. Industri juga datang membawa dana juga, dan teman-teman yang menjadi startup company, menjadi calon pencipta pekerjaan baru juga dia dapat 2 akses. Akses pertama adalah akses kepada sumber dana. Yang kedua akses kepada market, kepada calon pasar. Sudah ada 3 yang sudah jalan sendiri sekarang, yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tadi. Baik, sepertinya ide ini akan menjawab data yang saya sempat mendapatkan informasi di tahun 2012 sampai 2016 mengenai hak properti di dunia, bahwa Indonesia masih sangat jauh. Jangan dibandingkan dengan negara maju. Dengan negara tetangga saja, Malaysia, Singapura, itu karya per tahunnya masih sangat minim. Betul. Apakah ini juga akan mendukung gitu hak properti yang ada di Indonesia? Tentu. Menyangkut hak paten, hak cipta gitu Pak. Alhamdulillah sekarang teman-teman mulai semangat juga mendaftarkan karyanya ke untuk paten. Ya. Lalu saya juga secara institusi lewat ITB memberikan dana insentif. Insentif buat mereka yang bisa menghasilkan paten, insentif buat mereka yang punya proposal menghasilkan inovasi, dan insentif yang menghasilkan riset. Kami di ITB ada 99 kelompok keahlian. Masing-masing kelompok saya danai supaya mereka semangat meneliti, semangat berinovasi, dan juga menghasilkan paten. Harapannya Pak, apakah ingin menyeimbangkan nanti lulusan ITB ini yang bergelut di entrepreneur dengan yang tadi menjadi peneliti atau menjadi employee? Ya, betul. Jadi ini mulai menstrukturkan. Saya sudah bicara dengan angka sekarang, terutama untuk entrepreneur. Target kami adalah di tahun 2019 4% dari lulusan itu menjadi entrepreneur. Tapi setelah 3 tahun bekerja. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk jadi entrepreneur, dia harus belajar dulu. Iya. Jadi 4%. Sedangkan waktu saya ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ada best practice dunia. Waktu itu semua entrepreneur university berkumpul tahun 2013. Ternyata rata-rata yang sudah entrepreneur university yang sudah maju itu 8% jadi entrepreneur lulusannya. Nah kami tidak banyak dulu, coba 4% dulu. 4% kalau lulusan itu sekali lulus tahun kan bisa antara S1, S2, S3 itu sekitar ya 5.000, 6.000. Kalau 4% kan sudah lumayan, 240 entrepreneur yang dihasilkan. Iya. Dan itu akan menjadi suatu kekuatan besar buat bangsa. Dan bukan hanya untuk mahasiswa ITB sebetulnya entrepreneur ini, untuk publik. Oleh karena itu di Lembaga Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pun kami mengundang publik untuk ikut masuk dalam inkubator bisnis kami. Jadi juga memfasilitasi publik ya? Publik, karena saya katakan ITB bukan untuk ITB, ITB untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah kaitannya dengan masyarakat, bangsa dan negara nih Pak, sebenarnya bagaimana sih IPTEK itu bisa memajukan sebuah bangsa dan negara? Melihat catatan kita bangsa Indonesia gitu ya, ada istilah IPTEK impornya masih masih dominan. Gimana Pak? Ini menarik, ini sangat penting. Makasih ditanyakan. Jadi gini, negara itu akan maju IPTEK-nya bukan hanya karena perguruan tingginya, risetnya bagus, inovasinya bagus, bukan itu. Tapi adanya juga kemauan dari pihak industri untuk melakukan R&D, untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, untuk bersama-sama mengembangkan IPTEK tadi. Karena akan lepas
Kalau hanya perguruan tinggi keluar iptek, lalu kalau industri nggak pakai, ya nggak jadi apa-apa. Itu satu. Sehingga untuk memajukan iptek ada yang sifatnya pull dan push. Pull itu apa? Industri harus juga proaktif, memberikan suatu challenge kepada lembaga R&D termasuk perguruan tinggi tentang isu-isu teknologi terkini yang ada di industri, supaya industrinya sendiri tidak stagnan, dia maju, naik pangkat dengan apa? Dengan inovasi. Nah, inovasi inilah harus di backup oleh perguruan tinggi dan lembaga R&D. Kita punya BPPT, punya LIPI, punya LEN, punya LAPAN dan lain-lain. Itu pull. Nah, pushnya adalah perguruan tinggi sendiri termasuk lembaga R&D seperti LIPI dan kawan-kawan pun jangan berhenti meneliti dan jangan berhenti komunikasi dengan industri. Kenapa? Karena channeling inilah, saluran inilah yang akan menyatakan bahwa karya iptek dari perguruan tinggi dan lembaga R&D itu langsung masuk dan direalisasikan oleh industri. Saya udah banyak jalan ke Amerika, Jepang, Eropa, terakhir ke Korea. Ke Korea terakhir, ternyata mereka juga sama. Perguruan tingginya itu maju karena ada industri yang dukung. Jadi topik penelitian, alat penelitian pun didukung oleh industri. Jadi di negara kita pun sama. Alat-alat penelitian di perguruan tinggi harus maju dan itu harus didukung oleh industri dan pemerintah. Jadi iptek harus maju tapi alat harus bagus. Harus bagus, harus advance, harus dibantu. Perguruan tinggi tidak punya dana, ya industri lah dan pemerintah. Nah, tahun 2007 ada suatu angka yang saya temukan ketika ada kongres di Bangkok. Kalau mau maju itu iptek itu, maka proporsi dana itu dari perguruan tinggi sekitar 5%, dari industrinya 65% dan pemerintah 30%-an. Jadi jangan sampai uang itu hanya dibebankan pada perguruan tinggi, tidak mungkin jalan. Tapi yang lebih penting lagi SDM-nya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan suatu perguruan tinggi akan maju bukan karena orangnya hebat, bukan karena mahasiswa bagus, bukan karena dosen bagus, bukan karena alat bagus, bukan karena uang banyak, bukan itu semua. Tapi karena satu hal, karena ada motivasi dari semuanya untuk maju. Ada keinginan dari semuanya untuk maju. Tanpa adanya keinginan maka tidak akan maju. Subhanallah wa nahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menemani waktu sahur Anda, sahur bersama tokoh kita, bersama Rektor ITB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DIE. Nah Pak, saya akan lebih khusus ke kaum muslimin, orang Islam, tapi umumnya untuk masyarakat bangsa ini. Dalam Al-Quran sekarang banyak teori, banyak konsep yang sudah mentafsirkan, mengupas isi kandungan Al-Quran bahwa sumber sains itu ada juga dalam Al-Quran. Namun masih kurang keinginan yang kuat dari muslim itu sendiri untuk menggalinya gitu ya. Ini karena faktor apa dari pandangan Pak Kadarsah? Nah ini penting sekali. Penting sekali, ini yang paling fundamental. Saya punya prinsip 4R. Apa tuh Pak? Rasio, raga, rasa, dan religi. Itu nggak boleh lepas 4-4-nya, harus melekat dalam satu satuan. Rasio adalah semua orang harus melakukan olah pikir dengan menuntut ilmu, dengan membaca, dengan mendapatkan pengetahuan dari manapun, dan belajar dari pengalaman dari siapapun, sehingga menjadi insan yang cerdas, pintar, dan siap berkarya. Tapi pintar dan cerdas tidak cukup. Tidak cukup. Maka yang kedua muncul R, raga. Badannya mesti sehat. Raga. Karena kalau pintar nggak sehat kan tidak optimal nanti karyanya. Maka kalau di ITB mata kuliah olahraga jadi wajib. Lalu mahasiswa nanti setelah lulus olahraga juga daftar ke unit olahraga apa yang dia mau sepak bola, mau renang, supaya badannya sehat. Yang ketiga rasa. Rasa itu dia harus punya akhlak yang mulia. Rasa ini berarti ke sikap ya? Sikap, attitude. Karena kalau dia hanya pintar dan kuat dan sehat, bahaya lagi. Kalau nggak punya rasa, nggak punya akhlak yang mulia. Harus punya moral, etika, sehingga di ITB pun ada soft skill. Kita belajar soft skill, lalu harus
ikut juga unit-unit seperti unit kesenian, unit keagamaan, unit organisasi. Ketika seseorang mendengarkan musik kan bukan dengan kuping, seperti dengan kolbu. Jadi rasa itu harus bisa mampu mendengar dengan kolbu. Nah, rasio raga dan rasa tidak ada artinya kalau tidak ada payung yang sangat penting yang disebut religi. Jadi segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sumber daripada segala sumber ilmu. Maka saya kira dengan olah pikir tadi, kita harus punya kemampuan, terutama generasi muda, kemampuan olah pikir. Ketika membaca satu ayat itu bukan hanya membaca, menerjemahkan lalu setelah itu selesai, tapi kan kita adalah membaca lalu memahami, menghayati dan mengamalkan. Nah, untuk mengamalkan inilah sebetulnya dalam konteks keilmuan, olah pikir inilah yang harus mencoba menghubungkan dengan fenomena alam, menghubungkan dengan apa yang telah terjadi, menghubungkan dengan apa yang diperbuat oleh pihak lain di luar negeri. Kenapa orang lain sampai bisa ke bulan? Padahal di Al-Quran ada Isra dan Mi'raj. Itu kan mereka sebetulnya dari olah pikir. Saya belum tahu orang Amerika apakah tahu ayat Isra dan Mi'raj, tapi mereka karena olah pikir. Kita sudah dapat inspirasi yang fundamental dari Al-Quran, beruntung sekali, dan tinggal olah pikir inilah yang harus kita jalankan. Nah, olah pikir inilah tentu nggak bisa sendirian, harus belajar, bukan belajar formal tapi juga kerjasama, kerjasama dengan siapapun, termasuk harus mau mendengar dan membaca dalam arti yang lebih luas. Mendengar dan membacakan, melihat apa yang dilakukan orang lain. Kok sampai ke situ, kenapa kita masih di sini? Padahal di Al-Quran sudah diberikan jalannya. Nah, dari situ saya kira untuk generasi muda terutama, karena saya ingat pesan ibu saya, hidup saya juga sekarang masa lalu, generasi muda adalah masa depan. Maka mereka dari sekarang jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengeksplor apa ayat yang ada di Al-Quran. Dan dia harus mau bertanya pada siapapun, kepada alim ulama harus bertanya, kepada ilmuwan bertanya, buku dibaca, industri dilihat, pergi ke luar negeri kesempatan seminar juga tolong dilihat apa yang terjadi di situ, baca jurnal ilmu yang terbaru juga dibaca, sehingga tidak reinventing the wheel, tidak belajar dari nol, harus belajar dari ujung. Saya kira 4R itu sangat penting, dan semuanya harus dikembalikan pada religi, pada Al-Quran. Betul. Konsep yang luar biasa, sangat luar biasa. Pak, saya ini pengen tahu kalau cerita Pak Kadarsah ini mengenai kekayaan alam Indonesia seperti apa sih, Pak? Waduh, kalau pengen tahu ceritanya gitu ya. Subhanallah. Saya waktu itu ketemu orang Korea tahun lalu. Bersama rombongan, lalu begitu makan malam, si profesor partner saya itu pas berhadapan dengan saya tanya, saya bilang, Profesor, tahun 70 ingat nggak Anda itu dengan Indonesia sama-sama ekonominya? Dolar kami waktu itu paling $1 450 rupiah, tetapi juga tingkat ekonomi kita masih sama dengan mereka lah, pendapatan per kapita. Tapi sekarang kenapa Anda maju? Dia usianya sudah hampir 60. Si bapak ini dengan nada sedih dan hampir menangis, dia mengatakan waktu itu pernah presidennya pergi ke Filipina, mau pinjam uang sekitar 50 juta US dollar. Lalu presiden Filipina waktu itu bertanya, Anda punya apa buat bayar? Kan Anda nggak punya apa-apa negara. Maka tidak dikasih pinjaman. Maka presidennya dengan sedih dan hampir menangis di bandara cerita ke anak-anak buahnya, lihat suatu hari kita akan maju. Dia balik ke negaranya, lalu ketemu Jerman, lalu Jerman mengatakan, oke, saya kasih pinjam 50 juta US, tapi tolong rakyat Anda bantu bekerja di negara kami. Diterima uang 50 juta itu. Lalu si negara itu, pemimpinnya menginvestasikan dalam bentuk infrastruktur, membuat pabrik baja. Dari pabrik baja lalu dia membuat lembaga riset yang namanya KAIS, Korea Advanced Institute of Science and Technology.
Dia bilang kami nggak punya minyak, nggak punya tambang, nggak punya gas alam, semuanya impor. Tapi kami bisa maju karena ada 2 modal hidup yang dia lakukan oleh mereka waktu itu. 1, working hard, yang 2, never complain. Dia bilang Indonesia itu segala ada, kami nggak bisa hidup tanpa bantuan Indonesia. Dia bilang gitu. Gas alam, lalu kita punya minyak, batu bara, punya sawit, punya coklat, karet, dan segala macam. Jadi kalau kita kembali ke Indonesia, kita itu sudah serba ada. Negara yang nggak punya apa-apa aja bisa maju. Jadi masalahnya adalah bukan di kekayaan alam, tetapi bagaimana kemampuan SDM kita untuk mengeksplor kekayaan alam itu menjadi added value, menjadi nilai tambah. Jangan dijual bahan mentah saja. Karena kalau dijual bahan mentahnya ya habis dalam arti ya bahan mentahnya keluar, kitanya juga nggak dapat nilai tambah. Maka di sini adalah kombinasi antara impact, ada kemampuan dan keinginan untuk maju, dan juga alam yang berlimpah. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan. Oleh karena itu saya punya pemikiran, Indonesia negara yang luas, bukan satu pulau. Nah mestinya semua pulau itu maju bersama, semua perguruan tinggi maju bersama. Maka konsep saya adalah mestinya di setiap provinsi, paling tidak yang 34 provinsi dulu, setiap provinsi itu ada satu teknopark, yaitu gabungan antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah yang memajukan potensi alamnya di situ. Sehingga alamnya ini tidak mubazir, tidak lepas begitu saja, tapi dioptimalkan menjadi nilai tambah tersendiri yang tinggi hasilnya. Provinsi yang kedua juga sama. Nah, kalau ada 34 teknopark yang memajukan masing-masing provinsi, ini yang namanya negara ini maju bersama. Maju bersama. Perguruan tinggi juga sama, maju bersama. Insya Allah alam kita masih berlimpah, belum habis. Dan saya sebetulnya dalam kesempatan ini titip kepada para sahabat saya di seluruh negeri kita, mari kita maju bersama dengan membangun negeri ini. Saya sebagai kalangan perguruan tinggi tadi dari teknopark dulu lah, kerjasama industri, perguruan tinggi, pemerintah, maju di setiap sektor yang ada di masing-masing daerah. Tidak mesti sama. Yang maju sawitnya, majukan sawitnya. Yang maju tambangnya, majukan tambangnya. Yang maju industrinya, silakan. Elektroniknya, silakan. Pariwisatanya, monggo. Tapi semuanya maju mengoptimalkan sumber kekayaan alam. Baik, luar biasa. Namun sayang sekali saya sudah dikasih kode nih. Udah lebih dari 1 jam, Pak. Alhamdulillah. Iya. Tapi ada pertanyaan terakhir. Ini mudah-mudahan ya bermanfaat bagi Anda para orang tua ataupun Anda pelajar yang mendengarkan ataupun menyaksikan siaran ini, atau para guru gitu ya. Saya pengen minta tipsnya, Pak. Karena saya punya pengalaman juga sebenarnya, sepenggal kenangan di ITB gitu ya. Tahun 2012 ikut SPMB nggak lulus, Pak. SPMB nggak lulus. 2013 saya coba lagi, nggak lulus juga. Akhirnya nggak jadi kuliah di ITB. Mungkin Pak bisa kasih tips nggak sih, Pak, supaya gampang masuk sini? Tapi sekarang masuk nggak kuliah. Malah ke kantor VIP-nya. Ya, tipsnya itu tips ini, Pak, tips usaha gitu ya. Apa sebenarnya? Jadi begini, pada adik-adik, terutama yang masih SMP, SMA, yang namanya rumus ABC dari dulu sampai sekarang kan sama. Yang namanya rumus gaya F sama dengan M kali A, sama semuanya. Sehingga kalaupun nanti adik-adik sekolah di SMP, di SMA, termasuk nanti misalnya ujian tertulis, kan soal-soalnya akan ada rumus-rumus yang sebetulnya yang sudah dipelajari sejak dulu kala. Sehingga untuk adik-adik sekalian sebetulnya dari sekarang itu rajinlah belajar, bukan hanya menghafal, tapi adalah memahami setiap ilmu yang diberikan, termasuk rumus, bukan menghafal rumus. Tetapi kenapa ini terjadi, itu akan ingat. Sehingga kalaupun nanti muncul soal itu keluar, kita bukan berpikir menghafal, tapi berpikir memecahkan masalah. Jadi biasakanlah untuk problem solving, bukan untuk remember atau menghafal sesuatu. Nah, yang keduanya adalah doa orang tua. Doa orang tua. Nah, itu jangan lepas, Iwan Ahwat. Subhanallah, luar biasa sekali perbincangan kita di kesempatan kali ini.
Pak Profesor Kadarsyah, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini perbincangan kita sangat menginspirasi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, dan juga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala sesuatunya. Amin. Amin. Ikhwan akhwat, demikianlah perbincangan kami bersama Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan menginspirasi Anda. Sahur bersama tokoh, bersama saya Angga Aminuddin, ada juga Rizal Al-Haq, Fajar Hidayat, ada Rian dan juga Sandi undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.